bersama-sama saya di Bitok Radio Streaming Surabaya, yang kali ini kita akan bersama untuk menikmati weekend dengan ngobrol-ngobrol santai nih ya sahabat Bitok ya. Apalagi di saat ini Indonesia ternyata memiliki atau menyumbang jemaah haji terbanyak nih di seluruh dunia. Dan kali ini bersama teman penyiar saya bersama Rina Fitriani, dan tentunya untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama saya silakan ya, dan saya akan berikan kesempatan buat Anda. Saya Yohan Samudra, temani Anda di Bitok Radio Streaming Surabaya. Langsung saja saya akan menyapa teman saya yang kali ini sudah ada di virtual Zoom Bitok Radio Streaming Surabaya. Ini termasuk juga penyiar saya nih sahabat Bitok. Langsung saja, halo Rin. Apa kabar Johan? Gimana kabar hari ini Rina hari ini? Alhamdulillah, baik. Johan gimana Surabaya? Alhamdulillah sehat ya. Ini ngomong-ngomong di Jakarta ini, lagi stay di Jakarta atau gimana nih ceritanya ini? Ya, lagi di Jakarta. Ini lagi hujan ini di Jakarta Utara. Lagi hujan ya. Gimana? Di Surabaya bagaimana? Di Surabaya itu lagi musim apa ya? Panas ya, juga nggak panas, dingin kalau malam hari gitu ya. Dan kalau siang hari cukup lumayan panas begitu, sampai tenggorokan itu kering gitu. Cuaca memang lagi berubah-berubah ya. Gitu. Betul sekali. Oke, Penting sehat. Yang penting sehat gitu ya. Nah ini sahabat Bitok ya, saya boleh sedikit cerita untuk Anda nih sahabat Bitok, bahwa Rina Fitriani ini adalah peserta workshop beberapa waktu yang lalu, dan tentu hari ini saya berikan kesempatan buatnya untuk bisa bersama-sama nih menemani saya. Kok Yohan terus nih yang siaran, nggak ada partnernya atau nggak ada temennya gitu ya. Wah, ini sekarang saya sudah ada temennya. Kemarin ada penambahan ya, itu pun juga peserta saya. Kemudian sekarang ini saya bareng bersama Rina Fitriani. Kesibukan hari ini gimana Rina? Ya, weekend enjoy gitu ya. Ya, stay at home atau pergi ke luar sebentar dengan keluarga. Ya, enjoy for weekend ya. Oh gitu ya. Betul, dibikin enjoy aja ya, dan ya nggak usah mikirin yang apa ya, jelimet. Ya, hidup bikin pusing gitu ya, Rin ya. Apalagi kemarin kan kita habis kurban tuh kan, daging, dan udah enjoy aja. Udah enak sama daging kayaknya mungkin ada. Awas lu ya. Awas dulu ya kalau sudah makan daging banyak. Oh, kolesterolnya mengundang, jangan sampai. Betul. Kalau sudah makan daging banyak tuh ya sedikit membahayakan bagi teman-teman atau sahabat Bitok yang usianya banyak lah. Saya nggak bilang tua loh ya. Untuk orang-orang tertentu. Iya, betul. Untuk orang-orang tertentu lebih softnya orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki penyakit bawaan gitu ya. Terus orang-orang yang banyak usianya, terus orang-orang yang memang harus dilarang makan daging gitu ya Rina ya. Ya demi kesehatan, bukan dilarang ya, namanya diatur selama. Iya betul sekali, diatur. Nah ini Rina, omong-omong kan karena sudah kurban kemarin itu tanggal Sabtu kemarin ya, Sabtu seminggu yang lalu ya Rina ya. Itu kan kita menunaikan sholat, kemudian berkorban ya, dan ternyata memang di kurban itu ada yang namanya haji, gitu ya Rin ya? Oke, haji adalah rukun Islam kita yang kelima dan wajib bagi yang mampu, ya kan? Jadi ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya. Kapan kita bisa berhaji? Ya kapan kita harus melengkapi rukun Islam kita, yaitu benar-benar hal-hal yang luar biasa. Nah, benar. Kapan lagi gitu ya, ketika kita sudah dikasih Allah kesehatan, kemudian
kita sudah mulai ada dana untuk melengkapi dan kita bisa berangkat ya Rina ya. Memang waiting listnya kan cukup panjang sekali ya Rina ya. Nah, sampai 23 tahun, 33 tahun, Masya Allah. Kalau Rina sendiri udah berapa lama? Udah berapa tahun lagi nih ceritanya? Kayaknya sih, saya berharap sih jangan sampai di tahun itu. Kalau memang ada rezeki yang mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa, atau 2 tahun ke depan, insya Allah mudah-mudahan bisa dijabah ya. Kan haji itu kita nggak tahu, walaupun direncanakan dari pemerintah 23 tahun, 20 tahun, tapi kalau tiba-tiba Allah memanggil tahun besok, ya kenapa tidak? Ya kita tidak ini. Makanya harus optimis, harus yakin suatu ketika insya Allah kita akan dipanggil. Saya optimisnya di situ, walaupun di waiting listnya itu 22 tahun. Ya, oke. 2033 soalnya. 2033 gitu, tapi saya mempunyai keyakinan insya Allah di sebelum 2033 Allah memanggil untuk wah ya, kita nggak tahu lewat jalan mana. Iya, betul sekali. Jadi ya mau nggak mau kita harus menunggu, bersabar ya. Siapa tahu Allah ngasih rezeki kepada kita itu sesegera mungkin ya gitu ya Rina ya. Macam-macam ya, kita nggak tahu, siapa tahu kita bisa diundang jadi haji furoda, siapa tahu bisa haji furoda ya. Kalau furoda aku mau loh diundang. Oh, saya mau banget. Yuk bareng-bareng yuk. Yuk, insya Allah ada yang dengar. Amin. Furoda kalau nggak salah sekarang itu 400-an ya Rina ya. Ya cukup besar gitu ya. Tapi ya semoga saja ya dengan niatan hati kita yang tulus, tentu ini bisa mengantarkan kita untuk bisa beribadah ke tanah suci begitu ya Rina ya. Kapan yang penting niat kita harus berhaji sesuai dengan perintah yang di Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita harus berhaji kalau mampu gitu kayak. Dan kalau misalnya kita harus menunggu 20 tahun atau 10 sampai 20 tahun, tapi ya seperti saya katakan tadi, kalau Allah menentukan kita mendapatkan haji furoda, ya nggak tahu rezeki dari mana datangnya kan. Ya siapa tahu ada yang tiba-tiba mengirimkan, ayo silakan haji furoda sebagai undangan. Masya Allah. Pengen banget seperti itu. Pengen banget. Johan gimana? Mau nggak? Ya jelas mau dong. Kalau aku sendiri sih, kalau kita kan lagi siaran nih, terus ada yang nengok nih. Rina sama Johan tuh pengen haji dan ada yang orang yang rezekinya berlebih gitu. Udah deh 2 orang itu kita berangkatin aja deh. Alhamdulillah banget begitu. Jabah kita tak tahu ya, doa dari pun akan dijabah sama Allah ya. Saya berharap ya ada sesuatu miracle gitu kan ya, keajaiban yang kita nggak tahu dari siapa. Yang banyak yang kita bisa dapatkan informasi, seorang, mohon maaf ya bapak-bapak, hanya sebagai pemulung, hanya sebagai pekerja bawah, tapi tiba-tiba kok diundang gitu kan. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Tidak harus orang-orang tertentu yang memang kalau memang itu tadi, kalau Allah sudah berkehendak ya berkehendak sesuai dengan takdir yang sudah dijalankan. Iya. Yakin. Betul. Sangat yakin dan sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Rina ini. Nah, kalau Rina sendiri punya informasi nggak sih untuk seputar musim haji atau di saat-saat Lebaran Kurban atau Idul Adha ini, Rin? Kalau informasi yang terbaru ya saya baca dari kompas.com nih, jangan ya kayaknya keren juga itu, Masya Allah ya. Kalau di mana Indonesia itu berdasarkan informasi di kompas.com itu, Indonesia itu penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di Indonesia, di dunia maaf. Indonesia penyumbang jumlah jemaah haji terbanyak di dunia tahun ini, Masya Allah ya. Di mana di kompas.com itu jangan ya saya lihat ya, kita itu Masya Allah ya, kalau berdasarkan data resmi dari
General Authority for Statistics Gastat Arab Saudi, jumlah orang yang melakukan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 mencapai 1,8 juta lebih orang. Bayangkan Johan. Ya, dari jumlah tersebut sebanyak 1 juta lebih orang atau 63,5% berasal dari negara-negara Asia. Sementara sebanyak hampir 350.000 orang atau 21% berasal dari negara-negara Arab. Sedangkan 221.000 lebih orang ya atau sekitar 13,4% itu berasal dari negara-negara Afrika dan 36.000 lebih orang atau sekitar 2,1% berasal dari negara-negara lainnya. Ya, seperti informasi dari kompas.com, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Riyadh mengungkap berdasarkan data resmi dari Gastat Arab Saudi ada sekitar 13% dari jumlah total jemaah haji dan petugas yang berasal dari Indonesia. Angkanya mencapai sekitar 230.000 orang. Disebutkan juga jumlah tersebut belum termasuk warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di Arab Saudi dan WNI yang tinggal di negara lain. Masya Allah. Itu yang informasi yang saya dapatkan dari kompas.com hari ini, Johan. Luar biasa kan Indonesia? Insya Allah. Betul sekali. Luar biasa sekali. Tahun depan lebih dari yang diliput oleh Gastat tahun ini ya, lebih dari itu insya Allah. Insya Allah. Dan mudah-mudahan tahun depan pun dari yang lebih besar dari tahun ini itu kita berdua ada di antara jumlah itu. Amin, 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 amin. Seneng banget ya. Aduh, aku nggak bisa bayangin gitu, Rin. Kita ketika kita bisa berangkat bareng begitu ya, Rin. Kamu di sana gitu. Waduh. Kita di Arab Saudi sama-sama gitu kan ya, kita lagi keliling pas tawaf. Masya Allah. Masya Allah ya, benar ya. Semoga apa yang jadi obrolan kita di sore hari ini sambil juga mendengarkan Bitok Radio Streaming Surabaya nih bisa tercapai ya, Rina ya. Apalagi kalau sahabat Bitok itu, ternyata Bitok Radio Streaming Surabaya itu memberikan peluang nih kepada teman-teman untuk bisa belajar siaran begitu ya. Ternyata juga memberikan impact yang sangat bagus sekali. Ternyata ini ada penyiar baru namanya Rina Fitriani gitu. Wah, keren banget tuh. Akhirnya kita bisa belajar begitu ya, Rina ya. Betul Yohan. Ya dimanapun kita, siapapun kita, berapapun usia kita, jangan pernah berhenti itu belajar. Terutama untuk menjadi seorang penyiar radio seperti ini pengalaman yang luar biasa, pengalaman baru, hal-hal baru yang kita dapatkan, wawasan baru juga, gitu. Jangan takut. Ayo sama-sama kita belajar, ya siapapun kita, mau pelajar, mau pegawai, mau guru, mau dosen, atau siapapun. Yuk kita belajar yuk, karena di Bitok Surabaya ini programnya keren banget ini. Banyak sekali saya belajar dan saya bangga bisa menjadi salah seorang peserta di belajar menjadi penyiar di Bitok. Wow, keren pokoknya ya. Oke. Dan Rina, mungkin Rina sendiri ini kan perjumpaan yang sangat luar biasa sekali ya, Rin ya. Mungkin ada yang pengen disampaikan sama Rina, mungkin saudara-saudara Rina atau teman-teman Rina atau siapa saja deh yang mungkin buat Rina menjadi sebuah idola sehingga harus disampaikan di dalam siaran ini. Boleh saya berikan kesempatan yang begitu luas untuk Rina sore hari ini. Ya, apa ini? Saya ingin menyampaikan, sebenarnya bukan menyampaikan sesuatu, tapi hanya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang tidak pernah berhenti belajar, baik belajar apapun, apalagi kebetulan background saya kan guru ya. Kemudian menjadi guru itu bukan pekerjaan yang gampang.
bagaimana kita memberikan inspirasi kepada siswa, bagaimana kita memberikan inspirasi kepada teman sejawat, dan itu luar biasa. Intinya, yuk kita sama-sama belajar. Siapapun kita, tetaplah belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang didapatkan sekarang, ya terutama tentang ilmu. Ya, untuk ilmu itu teruslah belajar. Seperti hadis mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat gitu ya, istilahnya sampai kita mati. Belajarlah, teruslah belajar. Dan saya sangat memberikan apresiasi kepada para senior-senior saya yang tidak pernah berhenti belajar sampai saat ini, di mana itu yang membuat saya itu juga ingin seperti mereka, ingin menjadi seorang guru yang melegenda yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, itu saja. Salam buat para senior-senior dan para pembelajar dimanapun. Oke, keren ya, Rina. Kalau Rina, kita kan boleh tahu nih, omong-omong dari waktu kita bertemu waktu workshop tanggal 17 kemarin nih, Rin ya. Kita ini kan ternyata Rina itu teacher speak Germany ya. German teacher, yes. And German teacher is Bentar, Rin. Aku pengen juga dengerin Rina untuk ajakan untuk ke sahabat Bitok ini ya, tapi dengan bahasa Jermannya, siarannya jadi pakai bahasa Jerman. Si hello gitu ya. Nanti kalau di bahasa Jerman semua apa namanya, entar kagok gitu kan, harus kita susun kalimatnya yang lebih. Oh gitu. Secara spontan paling saya hanya memberikan semacam salam, halo ya, liebe Zuhörer Bitok Surabaya, ya, ich bin Rina, ya, ich freue mich sehr, ya, in diesem Programm, ya, mitzumachen, ya. Saya senang sekali ikut program ini, ya, by Bitok Surabaya, lerne ich viel. Dengan saya bergabung di Bitok Surabaya, saya banyak sekali belajar. We can man gut sprechen, bagaimana cara kita bisa berbicara dengan baik, ya, mit andere, ya, dengan orang lain. Oke, itu saja. Oke, aduh seneng banget nih Rin, dengerin Rina ngomongin bahasa Jerman. Kemarin itu si Panembahan bahasa Madura, sekarang Oke, luar biasa sekali Rina sudah bersiaran bersama saya di sore hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat sekali ya buat kita semuanya. Dan yang paling penting, apa yang seperti disampaikan oleh Rina tadi, kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Kapan atau usia kita berapa, kita harus tetap belajar gitu ya, Rin ya. Allah belajar. Oke. Mungkin kita belajar, kita akan tahu siapa diri kita gitu. Oke. Rina, thank you sudah gabung bersama Bitok Radio Streaming Surabaya. Kita nyoba siaran bareng, ternyata seru ya gitu ya Rina ya. Jadi kita diundang lagi ya dengan versi yang lainnya. Boleh. Selalu buat Rina apa sih yang nggak aku berikan gitu, Rin. Termasuk nanti siapa tahu ya sumbangan untuk menjadi jemaah haji 2024 dari Bitok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Banyak ya Johan ya. Oke, betul Rin. Oke, kalau gitu Rina, terima kasih udah sekali lagi sukses selalu buat Rina, dan semoga harapan-harapan kita, Rina, harapan Johan dan sahabat Bitok ini bisa tercapai kelak di kemudian harinya gitu ya Rina ya. Yang sama buat Johan. Oke, kalau gitu. Juga buat kru Bitok. Oke, terima kasih Rina waktunya, dan kita ketemu kembali lain waktu ya Rina ya. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sahabat Bitok, itulah tadi obrolan ataupun juga siaran saya bareng bersama Rina Fitriani, dan kali ini terima kasih atas perhatian kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.